Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nima Dijantiswari Lestari dari kelas 10 OTKP 1 nomor absen 24. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai KD 3.8 menerapkan penggunaan peralatan kantor dalam kegiatan administrasi. A. Pengertian peralatan kantor atau perlengkapan kantor. Peralatan atau perlengkapan kantor adalah barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan di dalam kantor. Misalnya kertas, amplop, pita mesin, dan lain sebagainya. Apabila dirincikan, peralatan atau perlengkapan kantor dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, barang yang habis pakai adalah barang-barang kantor yang hanya dapat sekali pakai atau tidak tahan lama. Contohnya kertas, amplop, tinta, karbon, klip atau penjepit kertas, dan lain sebagainya. Yang kedua, barang yang tidak habis pakai adalah barang-barang kantor yang dapat dipakai berulang kali atau tahan lama. Contohnya penggaris, hektar atau stapler, gunting, dan lain sebagainya. Untuk menangani peralatan atau perlengkapan kantor yang digunakan pada suatu bagian kantor biasanya berdasarkan langkah-langkah berikut ini. Ada 5 langkahnya untuk menangani masalah peralatan atau perlengkapan kantor. Yang pertama pengadaan, yang kedua penyimpanan, yang ketiga pengeluaran, yang keempat pemeliharaan, dan yang kelima atau terakhir penghapusan. B. Fungsi peralatan kantor. Fungsi peralatan kantor antara lain sebagai sarana penyimpanan arsip, sebagai alat bantu untuk mempercepat, meringankan, dan mempermudah pekerjaan di dalam kantor. Berikut adalah berbagai macam peralatannya. Yang pertama, mesin penghancur kertas merupakan alat yang digunakan untuk menghancurkan kertas yang sudah tidak diperlukan lagi. Yang kedua ada filing kabinet, merupakan suatu kabinet yang digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen perusahaan dan biasanya kabinet diberi suatu kode maupun nomor yang dimaksudkan agar mempermudah dalam penemuan kembali suatu dokumen atau arsip. Yang ketiga perforator, merupakan alat yang digunakan untuk melubangi kertas. Yang keempat ada mesin penghitung uang, merupakan alat yang digunakan untuk menghitung uang agar lebih cepat dan teliti. Yang kelima ada mesin absensi, merupakan mesin yang akan lebih baik digunakan pada suatu perusahaan dengan jumlah karyawan lebih dari 100 karena akan mudah untuk mengetahui presensi karyawan. Yang keenam ada cashbox, merupakan suatu kotak yang digunakan untuk menyimpan uang. Yang ketujuh ada map arsip, merupakan lipatan tebal yang terbuat dari karton yang digunakan untuk menyimpan arsip atau surat-surat. Yang kedelapan ada guide. Guide merupakan lembaran kertas tebal atau karton yang digunakan untuk menjadi sekat atau pembatas dalam penyimpanan arsip. Yang kesembilan ada stapler, merupakan alat yang digunakan untuk menyatukan sejumlah kertas. Yang ke-10 ada numerator, merupakan alat untuk membubuhkan nomor pada lembaran dokumen. Yang ke-11 ada kotak atau box, merupakan kotak yang digunakan untuk menyimpan arsip yang bersifat inaktif atau sudah tidak aktif. Yang ke-12 ada alat sortir, merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan surat atau warkat yang diterima, diproses, dikirimkan, dan disimpan ke dalam folder masing-masing. Yang ke-13 ada label, merupakan alat yang digunakan untuk memberi judul pada map atau folder yang biasanya diletakkan pada bagian tab dari sebuah folder atau guide. Yang ke-14 ada tickler file, merupakan alat semacam kotak yang terbuat dari kayu atau besi baja untuk menyimpan arsip membentuk kartu atau lembaran yang berukuran kecil, seperti lembar pinjam arsip atau kartu-kartu lain yang memiliki jatuh tempo. Yang ke-15 ada kardex atau card index, kartu indeks. Kabinet merupakan alat yang digunakan untuk menyimpan kartu indeks dengan menggunakan laci-laci yang dapat ditarik keluar memanjang. Yang ke-16 ada mikrofilm, merupakan suatu alat untuk memproses fotografi, di mana arsip direkam pada film dalam ukuran yang diperkecil untuk memudahkan penyimpanan dan penggunaan. Yang ke-18 ada komputer, merupakan rangkaian peralatan elektronik yang dapat melakukan pengerjaan secara sistematis berdasarkan instruksi atau program yang diberikan, serta dapat menyimpan dan menampilkan keterangan bila mana diperlukan. Yang ke-19 ada flash disk, merupakan alat penyimpanan khusus yang digunakan untuk menyimpan arsip dalam bentuk-bentuk yang khusus. Selain flash disk ada pula CD, compact disk, atau kaset, dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.